Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya, dan juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lapang, dan juga nikmat sempit. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para ulama-ulama yang hingga saat ini sebagai pewaris para nabi. Mudah-mudahan kita tetap mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Bapak Romo Kiai, Bapak Kiai Haji Munuf Amir. Yang kami hormati pula Ketua Takmir, Bapak Ujang Herianto. Yang kami hormati pula para jamaah, wabil khusus di Masjid Nurul Huda Desa Kelahang, memiliki RW 3 nih Pak, dan juga para ibu-ibu yang selalu senantiasa, para muslimah nih, ada juga yang adik-adik, Masya Allah. Pada kesempatan malam ini, saya selaku Babin Kamtibmas Desa Kelahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, mengemban tugas dalam rangka menjelang pemilihan umum. Sebentar lagi pilihan kepala desa, Pak. Lalu pilihan umum itu, pilihan DPR, Masya Allah. Nanti 2024 pilihan presiden, iya. Tugas kami selaku Babin Kamtibmas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada malam hari ini saya ingin mencoba mengusung pembinaan dan penyuluhan dengan tema taat kepada pemerintah. Kenapa Bu? Taat pada pemerintah. Namun sebelum saya sampaikan apa saja sih taat kepada pemerintah, saya ingin menyampaikan apa yang dimaksud Amirul Mukminin. Amirul Mukminin apa Ibu Bapak? Amirul Mukminin yakni barang siapa yang memegang tampuk kekuasaan dan kondisi sosial menjadi stabil di tangannya, maka dia dinamakan
amirul mukminin, baik secara syar'i maupun tidak. Yang dimaksud secara syar'i di sini adalah yang ditunjuk oleh para sahabat-sahabat Nabi kala itu. Karena pada zamannya Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia niku para 4 sahabat ini bingung mencari penerusnya. Sinten mawon Bu sahabat Nabi Bu 4 niku? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, lalu yang keempat Ali bin Abi Thalib. Lalu berembuklah keempat ini untuk menunjuk siapa yang menjadi penerus Nabi, siapa yang menjadi pemimpin untuk memerintah. Lalu dari keempat ini berembuk dan disepakati yang ditunjuk adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, disinilah yang disebut ahlul halli wal aqdi. Adapun pemilihan yang secara tidak syar'i yang sekarang sudah kita kenal di Indonesia ini, adanya pemilihan umum, ya. Jadi pemilihan ini kalau yang ditunjuk itu pada zamannya sahabat Nabi. Ya, di sini ada tokoh besar dari 4 mazhab yang menyampaikan, yakni Al-Imam Ahmad bin Hambal. Beliau berkata, barang siapa yang menang dalam hal memperebutkan kekuasaan, ya pada zamannya dulu ya, maka wajib hukumnya untuk berjihad bersamanya. Jihad di sini tentunya beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi dulu semangatnya para sahabat itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita sebagai pewaris juga luar biasa, insya Allah, Nah, di sini juga disampaikan apabila keluar dari ketaatan ini dan tidak menganggapnya sebagai pemimpin, maka hukumnya haram. Karena hukumnya tadi wajib, maka apabila keluar dari ketaatan itu, maka hukumnya haram. Ya. Di sini dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu setidaknya ada 6 prinsip, Bapak Ibu. Pinten Bapak Ibu? 6. Okay. Yang pertama adalah wajibnya baiat terhadap pemerintah atau penguasa. Meyakini wajibnya baiat terhadap penguasa atau pemerintah. Hal ini yang menjadi dasar dari pedoman ini adalah dari hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man khala'a yaddan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Yang artinya, barang siapa yang melepaskan ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah, maka nanti akan menjumpai Allah dalam keadaan tanpa memiliki hujah. Jadi kalau nanti kita meninggal, kita itu bingung alasannya nopo kata seniku. Lah biyen ngikut sinten kata seniku kan. Wah, ya maka dari itu itulah peran dari ketaatan, ya. Peran dari ketaatan. Maka akan menjumpai Allah dalam keadaan tanpa memiliki hujah, tanpa memiliki alasan. Dan barang siapa yang meninggal tanpa ada ikatan baiat kepada pemerintah atau penguasa,
maka kematiannya seperti kematian jahiliyah. Napa niku kematian jahiliyah Bapak Ibu? Zaman kebodohan nggih, zaman belum tahu adab nggih. Zaman benar-benar masih kuno lagi. Kalau sekarang kan benar-benar sedikit apapun ada aturannya, nggih. Ibaratnya lampu merah pun suruh berhenti. Gini apa mboten? Nggih. Tapi kayaknya banyak yang lapas sih. Iya, itu juga merupakan ketaatan itu, nggih. Jadi kalau nanti di rambu-rambu lalu lintas ada warna lampu merah, itu berhenti. Alhamdulillah. Lampu hijau jalan. Nggih. Nggih. Hadis yang mulia ini sangat-sangatlah mendalam. Jadi letaknya di mana Bapak Ibu? Letaknya itu di hati, ya. Jadi pada saat nanti kita menghadapi pemilihan, ya, kita itu harus dengan ikhlas, harus dengan legowo. Apapun keputusannya, nggih, mau menang nopo kalah atas niku, nggih, harus ikhlas legowo. Lagi semuanya itu adalah keputusan saking Gusti Allah. Allah lah yang menetapkan dan Allah lah pula yang memutuskan. Kita hanya berikhtiar nih Bapak Ibu. Ya, adalah salah penafsiran pada zaman-zaman sekarang, yakni yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, yakni dengan cara bertemu langsung dan bersalaman atau membaiat seperti itu. Itu pemahaman yang batil, pemahaman yang keliru. Iya. Kalau zaman sekarang Pak Presiden bersalaman dengan semua warga negara Indonesia, kira-kira selesai tahun berapa nih Bu salaman semuanya Bu? Oh 10 tahun Mas. Iya. Jadi letaknya itu adalah di hati. Cukup dengan kita meyakini bahwa presiden kita sekarang adalah presiden yang sah, maka di sini letaknya di hati ini sudah benar, ya. Meyakini bahwa beliau adalah seorang pemimpin seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam hal ketaatan, Ibu, tapi nanti ada batasannya. Jadi insya Allah nanti saya sampaikan, ya. Lalu yang kedua adalah mentaati mereka pada perkara yang ma'ruf. Kenapa Bapak Ibu? Mentaati mereka pada perkara yang ma'ruf. Hal ini ada dasarnya Bapak Ibu. Saya menceritakan seperti ini. Yakni di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Jika kita mengingat kata taat kepada Allah, maka yang kita ingat adalah Al-Quranul Karim. Jika kita taat kepada Rasulullah, berarti sabda-sabda Rasulullah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya. Dan engkau beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan itu lebih baik dan lebih utama, ya.
lebih baik dan lebih utama. Berarti yang paling baik dan paling utama itu seperti itu. Hal ini juga ada dasarnya lagi Bapak Ibu kaitannya dengan ketaatan dan mentaati pemerintah ini. Yakni dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7144 ya. Dan juga hadis riwayat Muslim nomor 1839. Bapak Ibu itu boleh ngecek ya. Saya kan banyak yang memegang handphone bisa dicek ya. Hadis Bukhari nomor 7144 dan Muslim nomor 1839. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ngalal mar'i muslimis sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumaro bima'siyatin. Fa in umiro bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata." Ya. Jadi artinya adalah wajib atas setiap muslim. Kenapa Bapak Ibu? Hukumnya wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan juga taat. Bima ahabba wa kariha, pada perkara yang ia sukai dan juga tidak suka. Ya. Jadi dua perkara yang suka ataupun tidak ini harus kita dengar dan juga taati. Tetapi tetap ada batasannya, batasan yang ma'ruf seperti itu. Ya, illa ayyumaro bimasyatin, ya. Kecuali pada perkara yang mengajak kepada keburukan. Bima fa'in umiro bima'siyatin falasamna wala ta'ata. Dan apabila pemerintahnya itu mengajak kepada keburukan atau kemaksiatan, maka tidak perlu didengar dan ditaati. Alhamdulillah. Diemut-emut ngencang lebu sek pemilihan. Kadang pemilihan itu hawanya panas Bapak Ibu tapi benar-benar lah ini diingat-ingat lah Bu Lalu yang ketiga ini ada dasarnya juga. Oh ya, tadi yang surat An-Nisa belum saya sampaikan artinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga ulil amri ya. Fa in tanaza'tum ya, tadi saya mohon maaf lupa ya. Dan apabila ada berselisih pendapat ya, apabila ada berselisih pendapat, maka kembalikan lagi kepada Allah dan juga Rasulullah. Iya. Jadi kalau ada ribut ya, ini yang benar, ini yang salah, ini yang paling benar. Wah, kelompok biasanya ini seperti itu ya. Kalau seperti itu, Pak Polisi jadi tambah pusing ya, ribut-ribut terus ya. Iya. Jadi yang damai-damai saja Iya, jadi Pak Polisinya tenang Masyaallah. Iya, Pak Polisi bisa tidur gasik ya. Iya. Lalu yang ketiga ada dasarnya lagi dari sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2676. Dan ini juga disahihkan oleh para ulama ya. Syekh Al-Albani ya. Dan ini juga yang sering disampaikan oleh para kiai, oleh para ustadz dan juga para pendakwah lain ketika ketika khutbah Jumat ya. Nabi bersabda usikum bitaqwallah wasamni wa ta'ati wa innabdun habasiyun. Aku wasiatkan kepada kalian. Nabi Muhammad memiliki ngaweh wasiat Bapak Ibu untuk mendengar dan juga taat.
Wa in abdun habasyun, meskipun yang menyampaikan itu adalah budak Habasyi. Budak Habasyi sinten niku Bapak Ibu? Iya. Kulitnya hitam ya. Itu daerah dari Afrika Tengah ya. Ya dari Afrika. Ini kalau senikulah bentuk rupanya Bapak Ibu nggih. Ibaratnya dari wajahnya pun ya seperti itu ya. Orang Afrika lah seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Yeah. Itu yang dilihat ternyata bukan dari bentuk fisiknya Bapak Ibu, namun yang disampaikan adalah ayat-ayat Allahnya, Nabi apa hadis-hadis Rasulullahnya itu yang didengar dan ditaati. Jadi hal itu ya juga sudah yang dilakukan oleh sinten Bu. Niku namanya terukir di dalam Quran surat Al-Luqman niku. Luqman niku sanes Nabi. Luqman niku kalau diibaratkan itu hanya orang biasa. Namun Masya Allah, petunjuk-petunjuknya, peringatan-peringatannya kepada anak-anaknya untuk selalu ingat kepada Allah itu sampai terukir dalam Al-Quranul Karim surat Luqman. Dan juga di sini disampaikan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih ya. Nabi Muhammad bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah. Wa may ya'sini faqad asallah. Wa may yutingil amira faqad ata'ani. Wa may ya'sil amira faqad nasani." Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, maka dia berarti taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah, maka sama juga dia bermaksiat kepada Allah. Wa may yutingil amira faqad ata'ani. Dan barang siapa yang taat kepada amir, kepada pemimpin, maka sama halnya taat kepada Rasulullah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada amir, kepada pemimpin, maka sama halnya bermaksiat kepada Rasulullah. Jadi ini kalau digambarkan itu berkaitan sangat sama buatan Bapak Ibu. Kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan Rasulullah, kaitannya dengan pemimpin. Atau seniku Bapak Ibu. Dan hal ini ada beberapa tokoh-tokoh ulama yang ternama. Yakni datang dari Al-Imam Al-Barbahari. Barang siapa ya yang dengan ridho atas kepemimpinan seorang muslim dan berdasarkan kesepakatan, maka dia dinamakan Amirul Mukminin. Dan kita wajib untuk menganggapnya sebagai pemimpin dan haram keluar dari ketaatan. Lalu yang kedua adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Barang siapa yang memberontak, nah niki Bapak Ibu nggih. Niki pernah kejadian mboten niki. Habis pemilihan yang kalah memberontak. Kemudian apa mboten Bapak Ibu? Barang siapa yang memberontak, maka akan memberikan kerusakan yang lebih besar daripada kebaikannya. Benar napa mboten Bapak Ibu? Contohnya dengan cara merusak
dari mulai barang-barang motor, mobil, apa jadi rusak, dipukuli, dibakar. Apakah itu bisa mengubah suatu keputusan? Tentu saja tidak, ya. Malah memberikan kerugian yang lebih besar. Ya, rumahnya pada dibakar, siapa yang mau tanggung jawab? Mobil-mobil pada dibakar, siapa yang mau tanggung jawab? Tidak ada. Yang selanjutnya adalah dari hadis riwayat muttafaqun alaih, ya. Nih. La ta'ata fi maksiatillah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ya. Tidak ada ketaatan apabila bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik-baik saja. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, ya, prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga apa Bapak Ibu? Yakni memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Yang baik nopo Bapak Ibu? Secara lemah lembut, ya, Masya Allah. Secara tidak terang-terangan, nah ini ada dasarnya Bapak Ibu. Inna afdalu jihadi kalimatu haqqi minta sultanin jair. Ya, jihad yang paling utama yakni adalah menyampaikan kalimat yang benar, kalimat yang hak kepada pemimpin yang dolim. Ya, insya Allah pemimpin di sini enggak dolim gitu Bapak Ibu nggih. Saya gitu Bapak Ibu nggih. Saya alhamdulillah. Ternyata ada caranya Bapak Ibu cara menasihati penguasa. Tidak sembarangan. Beda menasihati dengan orang yang biasa, ya. Saya pun demikian. Cara menasihati tukang becak, pemulung, ya, warga biasa berbeda dengan pemimpin atau penguasa. Jadi, ini ada dasarnya juga nih, yakni di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 15.333 dan juga Ibnu Asim, ya. Man arada ayyan soha liti sultanin bi amri fala yubdilahu ngalaniyata walakin liyakut biyadihi fayah luwabihi fa'in qabila minhu fadaka wa illa kana qad adallahi alaihi lahu. Cara menasehati pemimpin itu adalah dengan tidak terang-terangan, tidak di muka umum, ya. Bahasanya sekarang apa Bapak Ibu? Berorasi, berorasi. Bukan seperti itu ternyata pesan dari Nabi Muhammad. Ternyata harus disampaikan secara tidak terbuka, yakni dengan dipegang genggam tangannya lalu dibawa ke ruangan yang tidak nampak banyak orang. Tujuannya nampak Bapak Ibu agar keburukan pemimpin itu tidak terang-terangan ditunjukkan di muka umum seperti itu. Apabila pemimpin itu mau menerima nasihat dari yang menyampaikan, dari ulama tentunya, yang memahami kaidah-kaidah Islam, yang ibaratnya sebagai pemimpin, yang memang pantas untuk menasihati pemimpin, ya.
itu dengan cara yang lemah lembut, tidak terang-terangan. Dan apabila tidak diterima, maka kewajiban dari ulama itu sudah gugur. Karena sudah menyampaikan. Apabila sudah menyampaikan, maka kewajibannya telah gugur. Namun apabila diperingatkan satu kali, dinasehati, kok belum lagi, tidak masalah, tetap mengulanginya. Oleh sebab itulah kita dekat dengan pemerintah, tujuannya seperti itu, Bapak Ibu. Kita memiliki ulama-ulama besar di sini, memiliki kiai-kiai, ya, tokoh-tokoh agama Islam banyak sekali. Mereka lah yang bisa untuk menasehati pemimpin atau penguasa. Iya. Kira-kira nenek uang tukang becak menasehati pripun itu Bapak Ibu. Nah, ibu podong lagi kurang didengarkan lagi. Masya Allah. Iya. Itulah pentingnya kita untuk menjaga para ulama kita agar kita tetap istiqomah di jalan Allah. Ya, ternyata ada ulama ini Bapak Ibu, yakni dari Syekh Asy-Syankiti dalam menghadapi pemimpin yang zalim. Kaum muslimin terhadap penguasa ini ada 3 kelompok. Dibagi berapa kelompok Bapak Ibu? 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah mampu. Lalu yang kedua tidak mampu. Lalu yang ketiga ridho. Yang tadi saya sampaikan, mampu untuk memberikan nasihat, tentunya yang benar-benar bisa menasehati pemimpin atau penguasa dengan kemampuan agama yang tentunya sudah mumpuni. Yang diharapkan mendatangkan maslahat yang lebih besar dan mengurangi mafsadatnya, mengurangi efek-efek buruknya. Itu seperti itu. Lalu yang kedua tidak mampu. Apabila para ulama sudah tidak bisa menasihati pemimpin karena kondisi yang sedemikian parahnya. Itu di negara mana kira-kira Bapak Ibu? Di negara konflik nggih. Timur Tengah niku. Contohnya nih sinten niku, negara Palestina nggih, negara Yaman, negara di mana Bapak Ibu? Iya, Syria niku nggih. Benar-benar negara konflik. Itu mau menasihati bagaimana? Setiap hari ada ancaman bom, ada ancaman peluru, dan juga ancaman-ancaman yang lain. Sehingga saudara-saudara muslim dan muslimah kita yang di sana benar-benar membutuhkan pertolongan dari kita semuanya. Jangan lupa didoakan Bapak Ibu mudah-mudahan konfliknya segera berakhir, dan mudah-mudahan juga para muslimin dan muslimah yang telah gugur mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentunya di sini adalah landasannya juga, ya. Bapak Ibu ingat, man ra'a minkum munkara fala yughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi. Dzalika adnaful iman. Ya. Barang siapa yang mampu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan tangannya, maka lakukanlah. Ya, tentunya di sini peran dari polisi, TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, ya, ini para pemimpin-pemimpin ini bersama dengan warga masyarakat, ya,
untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Yang paling kecil dilakukan oleh masyarakat adalah nopo Bapak Ibu, memberikan informasi, nopo, memberikan informasi, telepon Pak Polisi, selamat malam Pak Polisi, ini ada pencurian, ini ada perjudian, ini ada minum-minuman keras, tolong Pak Polisi ini ditertibkan. Pak polisinya siap laksanakan. Wah, Masya Allah. Terus niku nggih. Ada yang masih ingat nomor telepon Polsek Sukaraja? Masya Allah. Nggih. Nomor telepon Babin Kamtibmas? Disimpan gitu nggih. Nggih. Mudah-mudahan bermanfaat saya di sini nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Nah, kalau memang tidak bisa melakukan dengan tangannya, maka dengan lisan, ya, dengan ucapan, dengan kalimat yang hak. Ya. Dan apabila tidak mampu juga, maka hendaklah mengingkari dengan hatinya. Dzalika adnaful iman. Itulah selemah-lemahnya iman, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, dengan ridho, ya. Kalau ada kaum muslimin dan muslimah ridho dengan kemaksiatan yang terjadi, maka bisa jadi berakibat dalam dosa-dosanya. Ya. Maka jangan pernah ridho sekecil apapun, apabila itu jelas-jelas kemaksiatan. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Masya Allah, alhamdulillah. Lalu ini ada yang keempat. Prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah kepada pemimpin, yakni tidak mengadakan kudeta. Kudeta apa Bapak Ibu? Pemberontakan. Yeah. Masih ingat itu G30S itu? Nah, itu masih ingat pemberontakan zaman dahulu? Iya. Meskipun saya nggak mengalami, saya kan hanya baru masih muda ya. Saya, Masya Allah, begitu dahsyatnya, begitu perjuangannya para pejuang-pejuang zaman dahulu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jarang Bapak Ibu, dengan beribu-ribu banyak suku dan juga budaya dapat disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan tentunya juga dilandaskan juga Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Terus masih hafal nggih Bapak Ibu nggih? Masya Allah. Alhamdulillah sekali dasar kita ini menempatkan ketuhanan, menempatkan Gusti Allah kepada di urutan pertama. Jadi alhamdulillah sekali ya Bapak Ibu, kita berlandaskan ketuhanan sehingga kita dapat beribadah dengan tenang tanpa ada yang menghalang-halangi. Di sini ada Bapak Ibu yang menghalang-halangi? Mboten wonten nggih? Sangat-sangat bebas, sangat damai dalam hal beribadah nggih. Nggih. Ya, sambil menunggu waktu Isya nggih. Nanti insya Allah kalau waktu Isya selesai nggih, dilanjutkan pertemuan berikutnya nggih. Nah, di sini ada dasarnya Bapak Ibu dari sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim nomor 1855. Khiyaru a'immatikumul ladzi yuhibbunakum wa tuhibbunahum wa yusalluna 'alaihim wa tusalluna 'alaikum. Wasiraru
a'immatikum alladzi tubhidunahum wa yubhidunahum wa yal'anunahum wa yal'anunahum. Qala ya Rasulullah afala nunabiduhum bisyayf la ma'aqamu fikum as-salat ma'aqamu fikum as-salat. Yang artinya apabila masyarakat atau manusia Indonesia mencintai pemimpin, maka pemimpin pun akan mencintai masyarakatnya. Ya. Dan apabila masyarakatnya mendoakan kepada pemimpin, maka pemimpin pun akan mendoakan kepada masyarakatnya. Wasiroru, dan sebaliknya Bapak Ibu, apabila membenci kepada pemimpin, maka pemimpin pun akan membenci masyarakatnya. Dan apabila melaknat seorang pemimpin, maka pemimpin pun akan melaknat masyarakatnya. Ya. Ini hukum timbal balik nih Bapak Ibu. Iya. Jadi pentingnya inilah kita masih tetap berada dalam ketaatan kepada pemimpin. Lalu dilanjutkan, afala nunabiduhum bisyayf, apakah saya harus mengangkat pedang untuk memberontak? Lalu Nabi Muhammad menjawab, jangan dulu. Ma'aqamu fikum as-salat, selama pemimpin itu masih sholat, jangan dulu, ya. Tetaplah didekati, tetaplah dinasehati, dan tetaplah bersama dengan pemimpin, ya. Wala tanzingu yadan min ta'atin, ya. Bencilah amalnya, bencilah kelakuannya, ya. Dan jangan melepaskan ketaatan daripadanya. Berarti tetap satu rel lagi Bapak Ibu, tetap dalam satu kesatuan. Di sini kesatuan desa Kelahang seperti itu. Apabila habis pemilihan, yang kalah ingat, nanti diingat-ingat Bapak Ibu. Ya. Biasanya kan masih bergejolak, banyak istighfar, ya. Percayalah, semuanya itu keputusan dari Allah. Semuanya itu ketetapan dari Allah. Kembali lagi, mari persatukan, ya. Satukan kembali. Karena apa? Yang namanya beramar ma'ruf nahi munkar, tentunya kita harus bersama-sama. Apakah dengan kita tidak memilih pemimpin, lalu ada kemaksiatan, ada perjudian, ada perselingkuhan, ada kerusuhan, mentang-mentang kita tidak memilih, kita akan membiarkan saja Bapak Ibu? Tidak nih Bapak Ibu. Tentunya kita harus bersama-sama dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini ada pesan dari Al Hasan Al Basri, ya. Beliau menyampaikan, ketahuilah Bapak Ibu, semoga Allah merahmati kalian. Kedoliman penguasa, kedoliman pemimpin kita berawal dari dosa-dosa yang kita perbuat. Awalnya itu dari situ Bapak Ibu. Maka jangan menolak keburukan itu dengan keburukan. Janganlah menolak keburukan itu dengan keburukan. Apa jika yang ditolak dengan keburukan? Akan lebih parah nih Bapak Ibu, Hal itu ternyata tercantum dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang terjadi, maka sesungguhnya hal itu berawal dari perbuatan kita sendiri. Jadi ini ada kaitannya penuh dengan masyarakat dan juga pemimpin. Untuk mewujudkan pemimpin yang baik, perlu dilandasi atau fondasi masyarakatnya yang baik dulu. Oke? Karena dengan dasar masyarakatnya baik, maka insya Allah akan mewujudkan pemimpin juga yang baik. Dan hal ini tertulis juga di dalam Quran surat Al-An'am ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dahum bima kanu yaksibun. Ya. Dan kami jadikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain menjadi teman bagi sebagian yang lain, disebabkan karena mereka mengusahakannya. Ya, jadi kumpulan-kumpulan orang yang baik, insya Allah akan melahirkan pemimpin yang baik. Quran surat apa Bapak Ibu? Surat Al-An'am, Al-An'am ayat 129. Ya, diingat-ingat nih Bapak Ibu, ya. Sebentar lagi menjelang pemilihan. Ini ada ini kalimat yang mulia dari seorang Hajat Al-Hasan Asbahsi juga, ya. Ternyata kejahatan penguasa ini akan mendatangkan murkanya Allah. Dan murkanya Allah ini bisa dibendung dengan apa Bapak Ibu? Dengan doa dan tobat. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan doa dan tobat. Maka teruslah untuk mendoakan. Teruslah mengajak masyarakatnya untuk bertobat. Karena dengan semuanya bertobat dan berdoa, insya Allah keberkahan dari Allah akan turun. Masih ingat Bapak Ibu Quran surat Al-A'raf ayat 96? Walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Jikalau semua penduduk ini beriman dan bertakwa, pastilah akan Allah turunkan berkah dari langit dan juga dari bumi. Ngeten Bapak Ibu. Maka marilah kita bersama-sama, bersama-sama beramal nahi mungkar. Ya. Ada suatu kaum dulu, kaum Sabah, ya. Dahulu diberkahi, ya. Bahkan buah-buahan itu tanpa kita petik itu pada jatuh sendiri, ya. Sedemikian melimpahnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kaum Sabah lupa akan kenikmatan dari Allah. Lupa akan semua keberkahan dari Allah, bahwa semuanya datangnya dari Allah. Sehingga kaum Sabah semakin menjauh dari perintah-perintah Allah. Kalau sudah masuk waktu Isya, tolong disampaikan Pak Ujang. 5 menit lagi Oke. Sebentar lagi Bapak Ibu
Ya, kami lanjutkan. Ini dulu ada pemimpin yang sangat ganas, sangat tegas sekali Bapak Ibu. Sedikit-sedikit dibunuh. Ini yang namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf dahulu itu pemimpin yang sangat ganas. Berbeda pendapat saja itu bisa dikurung, dipenjara seperti itu. Ya. Kalau sekarang kan kebebasan untuk berpendapat nih Bapak Ibu nggih. Iya. Itu namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Dalam Adab Al-Hasan karya Ibnu Jauzi dalam nomor 119. Maka jalan yang terbaik harus seperti apa Bapak Ibu? Ternyata jalan yang terbaik itu setidaknya ada 3 perkara. Hendaklah kaum muslimin. Yang pertama, hendaklah kaum muslimin pada umumnya, ya, pada sebagian besarnya harus bertobat kepada Allah. Ini kan itu Bapak Ibu. Yang kedua, hendaklah kaum muslimin pada umumnya untuk merapat kembali, ya, untuk memperbaiki akidah-akidah, ya, untuk mengkaji kembali Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah, ya. Agar apa? Agar supaya kita itu ada bentengnya, ada suatu hambatan agar tidak melakukan kemaksiatan. Tidak tentu juga. Ibaratnya orang yang tadinya istiqomah terus di jalan Allah, belum tentu pada saat kematiannya itu istiqomah. Naudzubillahimin dzalik. Maka kita inilah mari bersama-sama untuk saling mengingatkan satu sama lainnya, ya. Karena iman itu kadang bisa naik, bisa turun. Apabila bermaksiat kepada Allah, nah ini yang kadang, adzan aja nggak dengar itu, wanat bawala qulubihim, ya, dikunci hati mati, dikunci hatinya sehingga tidak mendengarkan adzan, ya. Nih awas niku, hati-hati nih Bapak Ibu, ya. Yang paling berat itu sholat ngopo Bapak Ibu? Sholat subuh, bener niku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak denger-denger, Masya Allah. Sampai komat juga enggak denger. Waktunya terbit masih tidur. Hati-hati nih ke Bapak Ibu nggih. Masya Allah. Iya. Ini tentunya pentingnya untuk kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, merasa ikhlas apa yang telah diberikan oleh Allah, sehingga kita masih diberikan taufik, diberikan hidayah untuk mendengarkan perintah-perintah Allah. Yang paling utama panggilan adzan, ya. Lalu yang ketiga, hendaklah kaum muslimin mendidik diri, keluarga, dan juga lingkungan untuk senantiasa berakidah Islam, berakhlakul karimah, ya. Zaman sekarang adab-adab Islam kaitannya anak dengan orang tua sudah mulai luntur, nomor belum Bapak Ibu? Zaman sekarang megang handphone, dipanggil orang tua, ada yang langsung menjawab, nggih Bapak Ibu dalam. Masya Allah. Zaman sekarang Ibu, Masya Allah. Tentunya inilah yang harus kita kendalikan. Berat, memang berat menghadapi zaman teknologi. Oleh sebab itu penggunaan handphone ini benar-benar
masih diawasi apabila anak-anak ini. Ya. Orang tuanya pun juga ya, ketika membuka, ya hati-hati. Banyak sekali pintu-pintu surga dan juga pintu-pintu neraka. Ya. Apabila membuka yang baik-baik, Al-Quran, hadis, pendapat ulama, ya bagus. Tiba-tiba ada iklan, waduh, enggak patut dilihat ya. Iklannya apa Bapak Ibu? Oh, yang mengandung pornografi seperti itu. Waduh, itu hati-hati, nggih. Nggih. Kiranya cukup sekian saja. Ini sudah mendekati waktu Isya. Kita lanjutkan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah. Mari kita tutup bersama kafaratul majlis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa pasal. Mudah-mudahan bisa bisa.